welcome back to my YouTube channel Pisang Molen TV. Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, bahasa Rusia, Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, diromanisasikan sebagai Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, yang berarti Komite Keamanan Negara, disingkat KGB, adalah nama Badan Intelijen Uni Soviet dari tanggal 13 Maret tahun 1954 sampai tanggal 6 November tahun 1991. KGB adalah badan pemerintah utama dari yurisdiksi Serikat Republik, yang menjalankan fungsi keamanan internal, intelijen dan polisi rahasia. Badan serupa beroperasi di masing-masing Republik Uni Soviet selain dari RSFS Rusia, dengan banyak kementerian terkait, komite negara, dan komisi negara. Pada tanggal 3 Desember tahun 1991, KGB secara resmi dibubarkan. Kemudian digantikan oleh Dinas Intelijen Asing SVR Rusia dan yang kemudian menjadi Dinas Keamanan Federal FSB. Setelah Perang Ossetia Selatan tahun 1991 sampai tahun 1992, Republik Ossetia Selatan yang memproklamirkan diri mendirikan KGB sendiri, dengan mempertahankan nama yang sama. Selain itu, Belarus mendirikan Badan Keamanan Nasionalnya sendiri pada tahun 1991, Komite Keamanan Negara Republik Belarus KGB. Belarus juga tetap menggunakan nama KGB. Sejarah KGB. Cikal bakal KGB adalah sebuah komisi luar biasa Rusia untuk memberantas kontrarevolusi dan sabotase yang dinamakan CK, yang didirikan pada Desember tahun 1917 dan pertama kali dipimpin oleh seorang Polandia, Felix Dzerzhinsky. Felix sendiri mengatakan bahwa CK bukanlah pengadilan namun harus membela revolusi dan menghancurkan musuh meskipun pedangnya tidak sengaja jatuh ke kepala orang yang tidak bersalah. CK berdiri ketika rakyat Rusia mulai tidak suka dengan kekuasaan Lenin dan kaum Bolsheviknya. Memiliki anggota sekitar 31.000 personel dan tugasnya bertambah menjadi semacam sensor dan pemerang agama serta mendirikan kamp-kamp konsentrasi dan kamp-kamp kerja. Lembaga CK dihapus ketika kaum Bolshevik memenangi Perang Sipil Rusia. Namun polisi politik tetap dipertahankan dan bernama GPU, Direktorat Politik Negara, dan menjadi bagian dari NKVD, Komisariat Rakyat Dalam Negeri. Pada tahun 1923 namanya diubah menjadi GPU, Direktorat Negara Gabungan Politik. Felix Dzerzhinsky terkena serangan jantung setelah berpidato selama 2 jam non-stop dalam pertemuan Komite Sentral Partai Bolshevik dan meninggal dunia tanggal 20 Juli tahun 1926. Untuk sementara posisinya digantikan oleh Yevgeny Tukhkov sebagai kepala GPU. Pada akhirnya GPU digantikan oleh NKVD tahun 1934 dan dipimpin oleh Genri Yagoda. Dan pada masa Yagoda inilah Sergei Kirov, ketua Partai Komunis Uni Soviet cabang Leningrad, tewas ditembak tanggal 1 Desember tahun 1934 di Institut Smolny. Pembunuhnya, Leonid Nikolaev, adalah orang suruhan NKVD yang akhirnya juga ikut ditembak oleh NKVD. Pembunuhan Kirov ini diduga kuat merupakan perintah dari Stalin, yang merasa tersiingi dengan popularitas Kirov sebagai salah seorang anggota partai. Singkatnya, peristiwa ini menandai dimulainya teror besar di Uni Soviet, yang akan dimainkan oleh NKVD. 50 juta rakyat Soviet tewas ditembak maupun kelelahan bekerja di kamp kerja paksa Gulag. Tidak puas dengan hal ini, Stalin pun melancarkan gerakan sapu bersih di jajaran ofisial pemerintahan Uni Soviet dan Partai Komunis. Banyak pejabat tinggi pemerintahan dan anggota partai yang dibunuh, bahkan badan intelijen pun tak luput dari gerakan sapu bersih Stalin. Genri Yagoda dan Nikolai Yezhov turut menjadi korban pembersihan besar-besaran ini. Lavrenti Beria akhirnya menjabat sebagai kepala NKGB, satu bagian dengan NKVD. Pada tahun 1945 NKGB berubah nama menjadi MGB Kementerian Keamanan Negara. Lavrenti Beria menjadi anggota Politbiro dan pengurus harian Uni Soviet. Namun Beria sendiri dianggap terlalu berpengaruh terhadap Stalin, sehingga setelah meninggalnya Stalin, Beria ditangkap dengan tuduhan menjadi mata-mata Inggris, dan akhirnya ditembak mati tanggal 23 Januari tahun 1953. Dinas rahasia itu sendiri, tanggal 13 Maret tahun 1954, resmi diganti menjadi KGB. Cara kerja KGB.
Pada prinsipnya, KGB merupakan pedang dan perisai Partai Komunis Uni Soviet. Fungsinya sebagai dinas penerangan dan menjaga agar partai dapat tetap terus berkuasa. Menjadi anggota KGB adalah menjadi bagian elit dalam pemerintahan Uni Soviet. Anggotanya dipilih dengan cermat dan teliti, di antaranya dengan menelusuri universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Keluarga pembantu KGB sendiri dapat mengajukan diri menjadi calon anggota. Bekerja untuk KGB ada manfaatnya, bergaji tinggi, lebih-lebih terhadap standar hidup Soviet pada masa itu, hidup lebih mewah, kadang-kadang dikirim ke luar negeri dan termasuk orang yang dapat menerima informasi lebih di Uni Soviet. Semua ini merupakan imbalan bagi loyalitas yang tak tergoyahkan dan isolasi sosial yang dijalani oleh anggotanya, sebagai konsekuensi profesi. KGB ditempatkan untuk hampir seluruh lapisan masyarakat dari tingkat bawah, personalia perusahaan, flat atau apartemen bahkan pejabat top hingga perwira tinggi. Selain 375.000 tenaga bayaran KGB, juga informan-informan yang melaporkan keadaan negara tetangga terutama negara-negara Blok Timur. Akibat dari banyaknya personel, banyak surat anonim dan laporan tak berguna, bahkan jatuh korban. KGB memberi perhatian khusus pada kaum disiden yakni kaum intelektual pembangkang, misalnya yang menuntut kebebasan berbicara dan mendirikan partai politik. Pada masa Yuri Andropov menjabat sebagai kepala KGB akhir 1970-an, KGB menumpas gerakan disiden terorganisasi. Banyak yang diusir ke luar negeri, maupun dipenjarakan bertahun-tahun dalam kamp konsentrasi atau masuk rumah sakit jiwa terutama orang-orang yang didiagnosis menderita paranoid gila yang ingin mengubah masyarakat. Untuk turis dan wisatawan bahkan pelajar dan karyawan asing yang berkunjung ke Uni Soviet, mereka harus melalui kantor wisata Inturis yang merupakan organisasi bagian KGB. Turis pada masa itu hanya boleh mengunjungi tempat-tempat tertentu agar mudah diawasi, juga diadakan pembatasan-pembatasan terhadap para pelajar dan karyawan asing agar tidak terlalu dekat dengan penduduk setempat. Meskipun demikian, KGB juga berusaha merekrut orang asing sebagai mata-mata khususnya di kalangan diplomat dan cendekiawan. Selain dinas rahasia, KGB juga merupakan dinas informasi atau penerangan. Caranya cukup lazim dengan dinas-dinas rahasia atau penerangan lainnya, mengumpulkan informasi dan menganalisis data-data di antaranya baik dari foto satelit, alat penyadap, dan data-data komputer. Berbeda dengan CIA, KGB untuk memperoleh informasinya terutama dari negara-negara asing, lebih banyak memanfaatkan kubu diplomatik. Diperkirakan 70% dari karyawan kedutaan besar Uni Soviet bekerja untuk KGB dan dinas rahasia, yang sebenarnya lazim atau sudah menjadi rahasia umum, dilakukan oleh setiap perwakilan baik setingkat kedutaan maupun konsulat setiap negara. Bahkan maskapai penerbangan AEROFLOT juga melakukan tugas rahasia dari KGB melalui para penerbang yang mengetahui sistem navigasi, kontrol dan pelabuhan udara di berbagai negara yang diterbangkannya. Pesawat komersial bisa saja dilengkapi dengan peralatan spionasi dan bahkan pesawat milik Aeroflot pernah secara tidak sengaja terbang di wilayah militer terlarang Amerika Serikat. Namun orang-orang Soviet sepertinya tahu bahwa pemerintah Barat tidak akan menembak jatuh pesawat yang tersesat. Berbeda dengan perlakuan terhadap pesawat Boeing 747 Korean Air milik Korea Selatan yang ditembak jatuh AU Uni Soviet dengan pesawat Su-15, Flagon, karena dikatakan melintasi wilayah udara terlarang Uni Soviet di kawasan Vladivostok dan semenanjung Kamchatka, pada tahun 1983. Meskipun di bagian luar negeri tercatat terdapat 25.000 agen dari 375.000 agen, strategi KGB rupanya mementingkan jumlah banyak. Dinas rahasia Barat sering merasa diawasi dengan banyaknya agen-agen Soviet sehingga jalan keluarnya adalah mempersona non grata kan mereka yang dicurigai sebagai agen Soviet. Namun di bawah pimpinan Yuri Andropov menjabat antara tahun 1967 sampai tahun 1981, cara kerja KGB yang dianggap kasar itu dibuat lebih halus. Mereka berusaha mengerti banyak tentang keadaan negara mereka tempat bertugas dan tidak ingin kelihatan mencolok. Bahkan untuk memulihkan citranya, KGB membuat semacam 007-nya Soviet.
Pembubaran dan organisasi pengganti. Ketika Uni Soviet berada di ambang keruntuhan pada awal 1990-an, kelompok garis keras Partai Komunis Uni Soviet berkonspirasi dengan KGB mengadakan sebuah percobaan kudeta terhadap Presiden Mikhail Gorbachev, tetapi gagal. Kudeta ini, ditambah dengan peristiwa-peristiwa lain yang mengikutinya menyebabkan Uni Soviet akhirnya resmi dibubarkan tanggal 25 Desember tahun 1991. KGB lebih dulu dibubarkan secara resmi pada tanggal 3 Desember tahun itu juga. Pada tanggal 3 April tahun 1995, Presiden Rusia Boris Yeltsin membentuk badan baru, FSB, Federalnaya Sluzba Bezopasnosti, terjemahan bahasa Indonesia, Dinas Keamanan Federal. Secara fungsional dan cara kerja, dinas baru ini hampir sama dengan KGB. FSB berperan sebagai badan intelijen dan keamanan domestik terutama kegiatan anti-terorisme, dan kontra-intelijen. Sementara intelijen luar negeri diurus oleh SVR, Sluzba Vinceniratsvetki, terjemahan bahasa Indonesia, Dinas Intelijen Asing. Belarus adalah satu-satunya negara pasca Uni Soviet di mana dinas intelijennya masih disebut KGB dalam bahasa Rusia. Pendiri KGB, Felix Dzerzhinsky, adalah seorang Polandia yang lahir di Belarus dan masih dianggap sebagai pahlawan nasional di Belarus. Vladimir Putin, Presiden Rusia pada periode tahun 2000 sampai tahun 2008 dan Perdana Menteri pada tahun 2008 sampai tahun 2012 sebelum dipilih kembali menjadi presiden pada tahun 2012 pernah menjadi seorang agen KGB di Berlin, Jerman Timur, berdinas bersama Dinas Rahasia Jerman Timur, Stasi. Sementara itu, Yuri Andropov, Presiden dan Sekjen Partai Komunis Uni Soviet, juga pernah menjabat sebagai kepala KGB. Nama KGB oleh orang Rusia sendiri sering diplesetkan menjadi Kontora Gruby Banditov, yang artinya adalah Asosiasi Bandit Kasar.